Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibrahim Ajis dengan NPM atau NIM 123 1111010 kelas IF 6A. Pada tugas UAS ini saya mengerjakan dua soal, yaitu metode transportasi menggunakan metode NWC, LCM, dan MODI. Yang kedua yaitu critical path method atau CPM. Nah, di sini dikarenakan parameter pengerjaannya itu menggunakan 4 digit terakhir NIM, 4 angka digit terakhir saya yaitu 1010 dan nilai 0 ini dirubah menjadi angka 5, maka susunannya untuk variabelnya itu ada A, B, C, dan D dengan digit NIM-nya setelah dikonversi atau dirubah dengan angka 5 jadi 1515. Nah, di sini juga saya memberikan catatan bahwasannya hasil dari konversi atau perubahan angka 0 menjadi angka 5 terhadap 4 digit terakhir NIM saya itu memiliki kesamaan dengan NPM dari Muhammad Rahadiansah dengan karena NPM Rahadiansah itu sendiri yaitu 1015, maka jika dikonversikan menjadi 1515, maka hasil yang didapatkan akan memiliki kesamaan yang identik gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke soal 1. Nah, kita sebelum menggunakan metode NWC, RWC, dan MODI, kita hitung dulu untuk supply-nya. Di sini untuk gudangnya ini ada G1, G2, dan G3, lalu ada supply juga yang dibutuh yang bisa diproduksinya nanti. Nah, di sini 80 ditambah 1 kali 5 hasilnya 85 untuk G1, lalu untuk G2 hasil perhitungannya yaitu 125. Lalu untuk G3 perhitungannya 120 ditambah 1 kali 5, jadi hasilnya 125 dengan total 335. Nah, untuk demandnya itu tujuannya ada T1, T2, dan T3 dengan perhitungan demandnya 90. Untuk T1 itu ada 90 ditambah 5 kali 3 dengan hasilnya 105. Lalu yang kedua ada T2 110 ditambah 1 kali 3 sama dengan 113. Lalu yang ketiga ada T3 335 dikurang 105 plus 113 sama dengan 117. Nah, ini 335 ini adalah perhitungan total dari supply. Nah, yang ini 105 ditambah 113 itu dari hasil T1 dan juga T2. Nah, selanjutnya ini untuk biaya transportasinya. Untuk G1 6 ditambah 1 sama dengan 7. Lalu untuk G2 T1-nya 7 tambah 5 sama dengan 12. Lalu G3 T1-nya 8 tambah 9 tambah 1 sama dengan 9. Lalu ini ada sedikit lebih. Nah, lalu di sini ada T2. Kolom T2 ini baris satunya yaitu 8 tambah 5 sama dengan 13. Lalu untuk baris kedua T2-nya yaitu 5 tambah 1 sama dengan 6. Lalu baris ketiga kolom T2-nya yaitu 6 tambah 5 sama dengan 11. Lalu untuk baris 1 T3 ini 10 tambah 1 11. Lalu untuk baris 2 T3-nya yaitu 9 tambah 5 14. Lalu yang terakhir ada G3 dan juga T3 yaitu 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi kita mendapatkan hasil dari perhitungan tersebut untuk tabel biaya transformasinya seperti ini. Untuk G1 7, 12,
G1 T1-nya yaitu 7, lalu T1 baris 2-nya 12, T1 baris 3 9, dan seterusnya seperti yang sudah dihitung tadi. Lalu selanjutnya saya melakukan alokasi perhitungan menggunakan metode NWC. Ini untuk tabel alokasinya, ini sudah saya hitung. Di sini metode Northwest ini dari kiri ke kanan ya teman-teman perhitungannya tuh. Nah, di sini untuk pertama-tama itu dari baris 1 dan juga T1 dengan nilai basisnya tuh 7. Kita lihat kebutuhannya itu kan 105 dengan supply yang ada di gudang satu itu adalah 85. Nah, di sini kita eh, apa namanya kita masukkan total 85 supply yang ada di G1 ini ke dalam eh, tabel baris 1 T1 ini teman-teman untuk memenuhi kebutuhan demand T1 ini. Nah, dikarenakan masih kurang sebanyak 20, di sini eh, kita garis bawahi dulu bahwa eh, setelah kita masukkan keseluruhan 85 ini ke bagian T1 baris 1 ini, maka untuk bagian baris 1 ini semua dari mulai T1, T2 dan T3-nya ini sudah tidak dapat dihitung karena suplainya sudah habis, sudah tidak tersisa. Maka ini kita blokir. Ini kita blokir teman-teman yang ini. Nah, lalu selanjutnya kita eh, lihat bahwa di T1 ini, di kolom T1 ini kan tadi masih kurang nih sebanyak 20 lagi. Nah, sekarang kita pindah ke bagian baris kedua. Di bagian baris kedua ini kan supply-nya tuh ada 125 ya teman-teman. Nah, sekarang tadi kan kita masih membutuhkan 20 lagi untuk memenuhi pesanan 105 ini teman-teman. Jadi di sini uh, kita hmm, kurangin si 125 ini dengan uh, dengan sisa kebutuhan di kolom T1 ini. Karena kebutuhan sisanya itu 20, maka 125 dikurangi 20 sisanya untuk supply baris kedua ini sisanya 105. 105 ya teman-teman. Nah, karena udah dimasukkan 20-nya ke baris 2 kolom T1 untuk memenuhi kebutuhan demand 105 ini. Oke, baik. Nah, berarti di sini juga untuk kolom T1 ini sudah terpenuhi. Jadi kita blok, bisa kita warnain jika di Word seperti ini. Jika ditulis ya bisa diarsir, teman-teman. Jika ditulis tangan. Lalu selanjutnya, karena yang ini juga sudah tidak bisa dihitung, maka yang bisa dihitung tinggal astaga. Nah, jadi yang bisa dihitung tinggal eh, T2, T3, baris 2 dan juga baris 3. Nah, selanjutnya di sini kita lihat di sini kan untuk kolom T2 ini membutuhkan 113 ya, teman-teman. Nah, tadi eh, untuk supply sisanya dari baris 2 itu kan 105 nih, teman-teman. 105. Nah, kita masukkan saja 105 ini ke dalam baris 2 T2 sebanyak 105 untuk memenuhi kebutuhan 113 ini. Nah, dikarenakan masih kurang
sebanyak 8, jadi kita turun ke baris 3 T2. Nah, di sini kita lihat karena di supply baris ketiga ini masih utuh sebanyak 125, maka kita beri untuk kebutuhan kolom T2 sebanyak 8. Sehingga kebutuhan untuk T2 ini sudah terpenuhi, teman-teman. Nah, di sini juga otomatis 125 ini kan dikurangi 8, otomatis sisanya 117. Nah, yang ini itu kan udah habis nih, teman-teman. Udah tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tersisa. Yang tersisa tinggal supply untuk baris ini yang ketiga atau gudang ketiga ini sebanyak 117. Nah, lalu di sini untuk kita lihat lagi bahwa kebutuhan pada kolom T3 ini sebanyak 117, teman-teman. Nah, dikarenakan tadi masih ada sisa 117, otomatis kita masukkan ke dalam kolom T3 senilai 117. Otomatis untuk keseluruhannya sudah tidak ada yang tersisa, teman-teman. Jadi selanjutnya, jadi untuk total biaya distribusinya seperti berikut ini, teman-teman. Z 7 dikali 85 ditambah 12 kali 20 ditambah 6 kali 105 ditambah 11 kali 8 ditambah 5 kali 117 dengan hasilnya 595, 240, 630, 88, 585 dengan total hasilnya 2138. Nah, sekarang saya menggunakan alokasi perhitungan menggunakan metode LCM, teman-teman. Nah, di sini dari kita lihat tabel alokasi ini dimulai dari basis terkecil ya, teman-teman, nilai basis terkecil. Nah, seperti kita lihat di sini, basis terkecilnya itu ada di yang pertama ada di kolom T3, baris 3 itu 5. Lalu selanjutnya kita hitung berapa kebutuhan dari kolom T3 ini. Nah, di sini 125 dikurangi 117, maka sisanya itu 8 untuk baris ketiga ini. Otomatis kita blok juga kolom T3-nya karena sudah terpenuhi. Lalu selanjutnya yang kedua ada di kolom T2 baris kedua, teman-teman, dengan nilai basis terkecilnya yaitu 6. Nah, di sini kebutuhan dari kolom T2 ini sebanyak 113. Nah, di sini kan masih ada 125 masih utuh. Nah, kita kurangin 125 dikurang 13, yaitu sisanya ada 12 ya, teman-teman. Sorry, 12. Nah, selanjutnya itu kita cari lagi nilai terkecilnya, teman-teman. Kan T3 sama T2 nih sudah terpenuhi nih kebutuhannya, otomatis sisanya ya itu ada yang di kolom T1 ini. Nah, yang pertama kita lihat yang terkecil di kolom T1 yang pertama yaitu angka 7, yang terkecilnya dengan kebutuhannya itu 105. Di sini supply-nya kan masih 85. Nah, kita masukin lagi 85 dan masih kurang sebanyak 20 untuk memenuhi kebutuhan dari demand kolom T1 ini. Karena tadi masih ada sisa dari baris G2 dan G3, otomatis kita masukkan saja nilai ini, sisanya, untuk memenuhinya keduanya, sehingga tidak ada lagi yang tersisa, teman-teman. Maka dari itu, untuk total biaya distribusinya, itu Z 5 kali 117 ditambah
6 kali 113 ditambah 7 kali 85 ditambah 9 kali 8 ditambah 12 kali 12, hasilnya 585 ditambah 678 ditambah 595 ditambah 72 ditambah 144 sama dengan 2074. Nah, perbandingan antara hasil dari alokasi metode NWC dan LCM-nya yaitu selisihnya itu ada 64, teman-teman. Dari hasil perhitungan yang diperoleh juga bahwa biaya distribusi menggunakan metode NWC yaitu sebesar 2.138, sedangkan metode LCM-nya itu sebesar 2.074. Dengan demikian, metode LCM menghasilkan biaya yang lebih rendah sebesar 64, sehingga lebih efisien, teman-teman, dan lebih baik digunakan dibandingkan metode NWC. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan untuk menentukan solusi optimal dengan metode MODI. Langkah pertama yaitu menentukan nilai UI dan juga VJ. Nah, di sini pertama-tama kita lihat dulu variabelnya yaitu untuk C11. Nah, di sini kita lihat C11-nya itu adalah garis 1 dan juga T1. Nah, di sini U1-nya itu sama dengan 0. Ini untuk rumusnya. Nah, selanjutnya di sini kan kita mencari nilai P1-nya ini, teman-teman. Karena untuk U1-nya itu sudah ditentukan yaitu 0 ya, teman-teman. Jadi yang kita cari itu P1. Jadi kita lihat nilai basisnya itu adalah 7. Nah, karena untuk P1-nya itu belum diketahui, teman-teman. Jadi di sini kita bisa lihat 7 sama dengan 0 ditambah P1. Nah, karena P1-nya itu belum diketahui, jadi kita langsung saja 7 dikurangi 0 sama dengan 7. Ini untuk P1-nya, teman-teman. Ini untuk P1-nya. Ini untuk P1-nya, teman-teman. Sorry, kesalahan. Ini untuk P1-nya. Itu 7. Sebentar. Tidak bisa ya. Oke, tidak apa-apa. Jadi untuk P1-nya itu 7. Seperti ini yang di bawah ya, teman-teman. Lalu selanjutnya yang kedua itu kita mencari U2, teman-teman. Karena kan P1-nya kita udah mengetahui 7 tadi ya, teman-teman. Dari perhitungan yang sebelumnya ini untuk P1-nya. Nah, sekarang kita cari U2, teman-teman. Nah, U2-nya kan belum ketemu nih. Nah, untuk variabelnya itu U2 ditambah P1. Nah, di sini kita lihat untuk tabelnya G2 kolom 1, teman-teman. Nah, di sini nilainya 12. Nah, kita masukkan ke sini 12 sama dengan U2 ditambah 7. Nah, karena U2-nya itu belum diketahui, teman-teman, jadi kita langsung saja 12 dikurang 7 sama dengan 5. Jadi kita sudah mengetahui bahwa U2-nya itu adalah 5, teman-teman. Nah, sekarang selanjutnya kita cari untuk V2, karena U2-nya tadi kan udah ketemu tuh 5. Sekarang kita cari V2-nya, teman-teman. Untuk V2-nya ini kita lihat di baris kedua ya, baris kedua kolom 2, yaitu nilai basisnya 6. Nah, di sini kita masukkanlah ke sini 6 sama dengan 5 plus P2. Nah, karena P2-nya itu belum diketahui, jadi kita langsung saja 6 dikurang 5 sama dengan 1. Ini untuk P2-nya, teman-teman. Lalu selanjutnya untuk C31 kita lihat
dari baris 3 kolom 1. Nah, ini teman-teman nilai basisnya itu 9. Nah, kita masukkan 9 ke sini, lalu sama dengan U3 plus 7. Nah, kan seperti yang sebelumnya, karena kita mencari U3 atau U3-nya belum ada, jadi kita langsung saja hitung 9 dikurang 7 sama dengan 2, teman-teman. Ini untuk U3-nya. Lalu C33 ini itu variabelnya U3 ditambah P3. Nah, di sini kita lihat baris ketiga kolom T3. Kolom T3-nya yaitu 5 ya, teman-teman. Untuk basisnya kita eh, masukkan lalu sama dengan 2 ditambah P3. Karena P3-nya masih belum diketahui, jadi kita langsung hitung. 5 dikurang 2 sama dengan 3, teman-teman. Nah, selanjutnya dari hasil ini kita masukkan ke tabel. Ini untuk UI-nya di sebelah kanan, lalu untuk VJ-nya di bawah sini, teman-teman. Nah, sekarang saya melakukan atau mencari hasil gitu dari teman-teman dari persamaan. Nah, untuk variabelnya itu ada C12 sama dengan C12 dikurang U1 dikurang P2. Nah, ini tuh diambilnya itu yang non basis teman-teman, atau yang gak di apa namanya, yang gak dihitung teman-teman, kayak 13, 11, 14, lalu ini 11 gitu, teman-teman. Nah, yang pertama itu kan C12. Nah, kita lihat di sini C12 itu berarti baris 1 kolom 2. Nah, ini teman-teman, nilainya itu 13. Nah, sekarang kita lihat nih U1-nya berapa? U1-nya itu 0. Kita masukkan 0. Nah, lalu untuk P2-nya berapa? P2-nya ini 1. Nah, sekarang kita jumlahin teman-teman, atau dikurangin 13 dikurang 0 dikurang 1, hasilnya 12, teman-teman. Lalu selanjutnya itu ada C13. Kita lihat bagian baris 1 kolom ketiga. Nah, ini 11. Kita masukkan 11, lalu kita lihat U1-nya itu 0, lalu P3-nya itu 3, lalu kita kurangin 11 dikurang 3 yaitu 8. Nah, selanjutnya itu ada C23. Nah, C23 itu berarti eh, ini teman-teman nih 14. Nah, baris kedua kolom ketiga nih 14. Nah, kita lihat U2-nya itu 5, teman-teman. U2-nya 5, kita masukkan 5, lalu P3-nya itu 3. Nah, 14 dikurang 5 dikurang 3, hasilnya 6. Nah, selanjutnya itu ada C32 baris ketiga kolom kedua. Nah, 11. Lalu kita lihat U3-nya berapa? U3-nya 2, kita masukkan 2, lalu P2-nya 1, kita masukkan 1, hasilnya 8. Nah, jadi untuk kesimpulannya, karena hasil dari perhitungan langkah kedua modi metode ini tidak ada yang negatif, maka dapat disimpulkan bahwa modi metode dengan solusi awal LCM ini sudah optimal, teman-teman. Dengan hitung total biaya minimum transportasi berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode MODI, diperoleh bahwa solusi distribusi yang dihasilkan telah optimal. Total biaya minimum transportasi ini adalah 2074. Jadi total biaya minimumnya transportasinya yang diperoleh adalah 2074. Nah, jadi dari interpres
interpretasi hasil yang diperolehnya itu menunjukkan bahwa kebutuhan distribusi sebesar 335 unit dapat dipenuhi seluruhnya dengan alokasi yang optimal berdasarkan perbandingan metode least cost method atau LCM, menghasilkan biaya distribusi yang lebih rendah dibandingkan Northwest Corner NWC. Setelah dilakukan pengujian menggunakan Modi Method, diperoleh bahwa solusi LCM telah optimal karena tidak terdapat nilai opportunity cost yang negatif. Oleh karena itu, solusi distribusi yang digunakan menghasilkan biaya minimum sebesar Rp2.074 dan merupakan solusi terbaik untuk kasus transportasi ini. Lalu selanjutnya, ini untuk soal kedua. Ini untuk tabel durasinya. Nah, selanjutnya saya akan langsung ke network diagramnya, teman-teman. Nah, di sini saya memiliki network diagram. Di sini kan A-nya itu 5, teman-teman. Kita lihat di sini A-nya itu 5. A-nya itu 5. Lalu B-nya itu 8. Lalu pendahulunya C itu ada A. Kita lihat 6. Lalu pendahulunya D itu adalah A. Kita lihat 11 betul. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Jadi ini tuh untuk tabel ini tuh kayak pendahulunya tuh misalkan aktivitasnya tuh si C nih. Nah, pendahulunya itu A, maka sininya juga harus ada C, pendahulunya A gitu. Nah, untuk perhitungannya itu startnya kan 0 pasti, lalu selanjutnya itu ada A dan juga B. Nah, di sini kan nilai awalnya itu kan A itu 5, terus B itu 8. Nah, kita ambil IS-nya ini dari sini, teman-teman. Dari yang sebelumnya itu 0. Nah, setelah itu 0 ditambah 5, hasilnya 5, teman-teman ini. Lalu selanjutnya kita masuk ke C, itu di sini kita lihat IS-nya itu 5 diambil dari IF ini. Diambil 5 lalu ditambah 6 jadi 11. Lalu selanjutnya ke bagian D terlebih dahulu. IS-nya kan 5, lalu kita tambah 11 hasilnya 16. Nah, lalu selanjutnya kita lihat nih teman-teman mana nilai terbesarnya. Nah, di sini nilai terbesarnya itu yaitu yang D. Nah, karena itu IS di sini adalah 16. Ambil dari sini, dari D ini. Lalu kita tambah 16 ditambah 4, 20. Nah, selanjutnya oke, selanjutnya kita hitung juga untuk bagian yang di bawah sini ya, teman-teman. Ini kan nilai awalnya 8. Nah, kita ambil juga dari sini sebelumnya. Sorry. Nah, di sini kan 0 ditambah 8 kan 8. Lalu kita ambil ke sini ke E, itu IS-nya 8 ditambah 5, 13. Lalu kita hitung juga yang F. Nah, di sini F itu IS-nya 8 diambil dari B ditambah 10 jadi 18. Nah, sekarang kita lihat nilai terbesarnya itu di sini dari antara kedua antara E sama F, yaitu yang F, teman-teman, sebesar 18. Jadi kita masukkan 18 ke sini. 18 ditambah 9 hasilnya 27. Nah, sekarang tadi kan di sini hasilnya 20. Di sini 27. Nah, otomatis yang dipakai itu nilai yang terbesar, teman-teman. Jadi 27 ini dimasukkan jadi IS di sini.
27 ditambah 7 yaitu 34. Jadi untuk IS finish harinya itu 34, teman-teman. Lalu kita hitung untuk LS dan LF-nya. Di sini kan 34 nih, teman-teman. Jadi kita turunkan saja, misalkan atau enggak ambil dari sini 34. Nah, kita masukkan 34. Di sini 7 dikurang 4 hasilnya 27. Nah, lalu kita hitung juga ke bagian G dan juga H. Nah, kita pakai LS-nya menjadi LF di sini, teman-teman. 4 dikurang 27 hasilnya 23. Nah, begitupun dengan yang H. Yang H itu 27 9 dikurang 27 hasilnya 18. Nah, selanjutnya kita langkah yang berikutnya. Di sini itu kan apa namanya? LS-nya itu kan 23. Kita jadiin LF 23 di sini. 11 dikurangi 23 yaitu 12. Lalu yang C sama LF-nya itu ambil dari LS sebelumnya. Kita masukkan ke sini 23 dikurang 6 hasilnya 17. Nah, di sini tuh kalau yang sebelumnya kan itu diambil yang terbesar. Nah, kalau kesebalikannya di sini tuh kebalikannya, jadi yang diambilnya yang terkecil. Nah, di sini kan di antara 17 dan 12 itu nilai terkecilnya tuh 12. Yang kecilnya itu kan di antara kedua ini tuh 12. Jadi otomatis LF yang untuk bagian A ini juga adalah 12, teman-teman. Nah, kita masukkan ke LF ini 12 dikurang 5 hasilnya 7. Nah, sekarang kita hitung juga yang bagian H. Nah, di sini kan yang bagian H ini 9 dikurang 27 itu hasilnya 18. Otomatis kita masukkan 18 ini ke bagian F dan juga E. Nah, si 18 ini dikurang 5 hasilnya 13. Lalu yang berikutnya 18 dikurangi 10 hasilnya 8. Nah, di sini kan nilai terkecilnya itu yaitu F, jadi kita masukkan 8 ke bagian B. 8 dikurang 8 hasilnya 0. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk hitung total plotnya itu, rumusnya seperti ini. TF LS dikurang IS dan TF sama dengan LF dikurang EF. Nah, ini untuk perhitungannya. Di sini kita lihat, karena saya menggunakan yang LF-EF, di sini kita lihat TF sama dengan 12 dikurang 5. Di sini bisa dilihat 12 dikurang 5. Hasilnya 7. Ini juga sama, 23 dikurang 11. Hasilnya 12. Yang ini, yang bagian D, 23 dikurang 16, hasilnya 7. Lalu yang G, 20 dikurang 7, hasilnya 7. Lalu berikutnya ada yang bagian B, 8 dikurang 8 hasilnya 0. TF untuk bagian E-nya itu 13 dikurang 18 sama dengan 5. Lalu selanjutnya ada 18 dikurang 18 sama dengan 0 untuk hasil F. Lalu selanjutnya ada H. H itu 27 dikurang 27 sama dengan 0. Lalu selanjutnya yang terakhir ada 34 dikurang 34 hasilnya 0. Nah, di sini tentukan jalur kritis. Nah, di sini jalur kritisnya itu yaitu BFHI, teman-teman. Nah, hitung total durasi proyek. Nah, durasi proyeknya itu yaitu 8, 10, 9, 7. Hasilnya itu 34 hari, teman-teman. Misalnya 34 hari, jadi untuk durasi proyeknya itu 34 hari. Nah, lalu selanjutnya yaitu jika salah satu aktivitas kritis mengalami keterlambatan 3 hari, jelaskan pengaruhnya terhadap penyelesaian proyek. Nah, di sini aktivitas kritis pada proyek ini adalah BF, H, dan I. Karena memiliki total plot TF sama dengan 0,
Aktivitas yang berada pada jalur kritis tidak memiliki waktu kelonggaran, sehingga setiap keterlambatan akan langsung memengaruhi waktu penyelesaian proyek. Apabila salah satu aktivitas kritis mengalami keterlambatan selama 3 hari, maka dari itu durasi proyek juga akan bertambah selama 3 hari. 34 ditambah 3 sama dengan 37 hari. Jadi proyek yang semula selesai dalam 34 hari akan menjadi 37 hari. Dengan demikian, keterlambatan pada aktivitas kritis akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Mungkin segini saja presentasi dari saya. Maaf jika banyak kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.